Shalom, selamat sore buat kita semua ya, khususnya untuk orang muda yang baru pertama kali nonton podcast kita, karena podcast kita juga baru pertama kali juga. Dan di podcast kita yang perdana ini kita akan berbicara tentang bagaimana respectnya orang muda terhadap gereja ya, dan kita akan menghadirkan dua orang yang berkecimpung atau berpengalaman dengan majelis gereja. Ya, seperti yang kita tahu bersama-sama, permasalahan saat ini, apalagi pada saat pandemi saat ini, kurang respectnya terhadap gereja, orang muda untuk mengapresiasikan diri mereka. Yang pertama langsung saja kita kenalan dulu dengan dua orang hebat ini ya. Halo, Kak Marta. Halo, Kak Alan. Kak Noli. Apa kabar? Luar biasa. Bagaimana kabar di sore hari ini? Wah, puji Tuhan, luar biasa, sangat baik. Ya, masih tetap dengan aktivitasnya sebagai orang muda di gereja? Masih dong. Oke. Seperti yang kita ketahui ya, untuk podcast kita pada saat ini, yang pertama itu kita akan bahas tentang bagaimana respectnya orang muda itu terhadap gereja, kegiatan-kegiatan gereja mereka itu, bagaimana mereka turut mengambil peran terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gereja. Yang seperti di kebanyakan gereja-gereja yang saya lihat, banyak sekali orang muda yang meninggalkan gereja. Ya, karena ada beberapa faktor. Ya, menurut kakak-kakak berdua ini ya, saya mau tanya dulu, mulai dari Kak Alan dulu ini. Ya, terima kasih ya Kak Noli. Bagaimana? Ya, luar biasa. Jadi memang permasalahan anak muda di gereja dan banyaknya gereja kekurangan anak muda itu terjadi di berbagai gereja. Itu merupakan ya satu masalah yang juga dihadapi gereja-gereja lain juga. Nah, di sini dari beberapa survei yang dibuat ya. Jadi kebanyakan itu karena anak-anak muda itu, mereka itu, satu hal yang saya ingin garis bawahi adalah kurang dilibatkan gitu. Kurang dilibatkannya gini, misalnya tuh waktu pembuatan kegiatan atau di pemberian tugas kepada para staf di gereja itu, kebanyakan anak-anak muda itu tidak dipercayai gitu, tidak diberikan tanggung jawab. Ya, menurut saya sih, bagi orang-orang yang sudah berpengalaman, dalam hal ini adalah para orang tua kita di jemaat itu, mereka berpikir bahwa anak muda itu kurang berpengalaman. Ya, karena kurang berpengalaman itu mereka tidak mempercayai anak muda itu. Okay. Nah, ini satu hal yang memang menurut saya sih ada benarnya juga bagi orang tua berpikir gitu, dan bagi anak-anak muda itu juga kurang juga adalah menunjukkan diri mereka gitu. Jadi menurut saya itu ada satu seperti sekat gitu. Oh, gitu. Jadi menurut kalian di sini ini penyebab salah satu faktornya itu adalah orang muda itu kurang didengarkan dan kurang diperhatikan. Ya, bisa jadi gitu. Oke. Nah, gimana untuk Kak Marta sendiri? Ya, kalau saya sih setuju dengan Kak Alan. Cuma ada yang mau saya tambahkan. Kalau tidak ada teman di gereja, buat apa ya kita lama-lama bertahan di gereja? Oke. Biasanya kan ada pemantik atau pemicu. Iya, biasa kan kalau anak muda kan, kalau saya cewek, wah kejarnya cowok ya gitu. Wah, jadi ketika masuk gereja, siapa nih, tengok-tengok ke kiri ke kanan. Nah, kalau udah ada rasa nyaman pasti akan bertahan deh. 5-6 orang kalau ada di gereja pasti dia akan bertahan mungkin selama 1 tahun 2 tahun seperti itu. Kemudian
benar tadi kata Kak Alan, kurang dilibatkan, mungkin kurang dilatih juga anak-anak muda itu, kurang dipersiapkan. Kenapa kurang dipercaya? Ya karena tidak ada pelatihan di dalam gereja. Nah, itu dibutuhkan sekali kan, keterlibatan orang-orang muda, tapi dilatih juga, bukan hanya terlibat tapi dilatih dalam arti kita intens bertemu gitu kan. Semakin intens kita bertemu, maka kekeluargaan, kemudian kegiatan-kegiatan kepemudaan, kegiatan gereja kita boleh dikatakan berjalan lancar seperti itu. Oke, jadi menurut Kak Marta ini dari salah satu faktor yang lain ini yang menyebabkan orang muda ini tidak respect atau meninggalkan gereja itu karena tidak ada faktor pemantiknya untuk mereka dapat semangat masuk ke gereja atau mengikuti kegiatan gereja, yaitu tentang teman ya. Yeah. Dan kurangnya hubungan dari para pioner kita yang ada di gereja dengan orang muda. Iya, benar sekali. Nadi. Oke. Berikutnya ini kita mau bertanya ya, menurut Kak Marta dan Kak Alan sendiri ya, kalau Kak Alan dan Kak Marta ini, kalau yang saya tahu kan sering mengikuti kegiatan gereja dan dipercayakan untuk menjadi majelis gereja juga ya di gerejanya ya kan. Nah, itu awal mulanya terjun untuk mengikuti kegiatan majelis gereja itu seperti apa? Dari kalian dulu. Jadi kalau dari saya sendiri secara pribadi ya, kenapa terjun di kepemudaan itu? Jadi yang saya sadari itu waktu saya masih kuliah, maksudnya waktu masih awal-awal kuliah S1 gitu ya. Kemudian yang saya sadari pada saat itu adalah banyak kegiatan di kampus itu yang membuat anak-anak muda itu dia bisa jauh dari kegiatan-kegiatan yang rohani gitu. Itu sebabnya ya mungkin ya kalau bilang mungkin Roh Kudus atau gitulah yang menuntun saya hingga membuat satu kelompok yang bisa menampung teman-teman kita ini untuk mendapatkan satu kegiatan rohani. Nah, dari situlah sebelumnya itu juga waktu saya di jemaat juga sudah aktif sebagai pemuda biasalah gitu. Nah, pada saat itu dan sejak saat saya kuliah itu saya mulai aktif di kepemudaan ya sampai saat ini ya, karena mungkin dari jemaat melihat saya aktif di kepemudaan sehingga mereka menaruh saya di posisi menjadi majelis, khususnya di bidang kepemudaan. Jadi seperti demikian. Seperti itu. Jadi awal mula Kak Alan ini masuk dan terlibat dalam kegiatan majelis gereja itu di mana ada panggilan dari hati atau Roh Kudus ya. Panggilan dari hati. Iya. Gimana untuk Kak Marta sendiri? Wah, kalau saya sih dipercayakan jadi majelis itu dari sejak SMA ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Jadi mungkin dari kelas 1 SMA saya sudah majelis. Jadi setiap tahun sampai dengan sekarang ya, puji Tuhan. Tapi bukan karena saya ingin menjadi majelis ya, tetapi karena mungkin ada teman-teman saya aktif mengikuti kegiatan-kegiatan, terus dipercayakan pertama menjadi di Departemen Roh Nubuat seperti itu. Mungkin karena saya banyak baca buku ya. Saya nggak tahu kenapa dilihat saya ditunjuk seperti itu. Kemudian bagian kepemudaan berganti-ganti setiap tahun seperti itu. Nah, yang mereka lihat sih saya aktif juga berteman dengan teman-teman, mungkin dapat menghidupkan suatu perkumpulan orang muda, aktif lagi, mungkin dalam segi pemuda, dari segi pemuda maupun dari bagaimana saya bisa bergaul dengan orang tua. Soalnya saya
saya bisa bergaul dengan siapa saja dari kalangan muda ataupun tua juga. Jadi sampai sekarang bukan karena saya ingin menjadi majelis ya, tapi karena mungkin tadi Kak Alan bilang ada Roh Kudus juga yang menuntun saya dipercayakan seperti itu, bukan karena kebetulan dan kemauan saya, tetapi kepercayaan Tuhan terhadap saya seperti itu. Dan resiko besar juga ya ketika saya menjadi majelis, banyak tuntutan, banyak hal-hal sikap yang harus saya ubah seperti itu, harus berlaku baik kepada semua orang seperti itu. Oke, jadi menurut Kak Marta ini awal mula terjun menjadi anggota majelis ini ketika Kak Marta ini dipercayakan. Pada saat itu Kak Marta kan sebelumnya masih kurang begitu jelas dengan majelis ini seperti apa. Dan ini dan kemudian Kak Marta memutuskan untuk ikut gabung di majelis karena dipercayakan dari majelisnya langsung. Itu Kak Marta itu banyak membaca artikel dan pengetahuan tentang buku-buku kerohaniawan ya. Seperti itu dan membangun interaksi ya. Oke. Jadi yang saya waktu saya masih SMA, SMP gitu-gitu, terjun juga di seperti staf di gereja. Tapi maksudnya itu merasa bahwa belum satu panggilan gitu. Maksudnya dipercayakan jemaat, ya kita terima. Waktu saya SMP kelas 3 dipercayakan jadi seperti sekretaris kepemudaan. Dan itu ya karena kita masih umurnya masih segitu, belum merasa bahwa itu ada suatu mungkin tanggung jawab diberikan dari jemaat. Nah setelah kita dewasa dan saya sadari di waktu saya kuliah, itulah yang betul-betul seperti suatu panggilan yang harus menjadi konsen terhadap pemuda di gereja gitu. Mungkin satu hal yang kita harus tambahi, yang saya tambahi, bahwa ketika kita terjun ke dalam kepemudaan ini, ingat waktu kita tidak sia-sia, tidak terbuang dengan percuma gitu kan. Wah banyak orang pikir wah ngapain kita di satu kelompok gini kan, toh nggak menghasilkan keuntungan ya, profit seperti itu. Tapi percayalah ketika kita gabung, banyak sekali hal-hal yang kita tidak duga, mungkin sesuatu yang ingin kita capai kita tidak capai, tapi dalam perkumpulan ketika kita tulus untuk melayani, apalagi melayani Tuhan akan berganti itu dengan berlipat kali lipat seperti itu sih. Intinya tulus dan konsisten. Ya seperti itu. Jangan karena ada maunya ya. Jangan ada udang di balik batu ya. Itu benar sekali, benar. Ya, dan pertanyaan berikutnya dari beberapa orang nih ya yang saya temui khususnya untuk anak-anak muda itu, mereka bertanya tentang ketertarikan mereka itu terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di gereja itu. Awal mulanya itu mereka itu kurang tertarik karena kegiatan tersebut kurang inovatif gitu. Kurang inovatif. Bagaimana menurut kakak-kakak berdua ini? Siapa dulu nih? Kalau saya kurang inovatif ya karena mereka sudah bosan ya dari tahun ke tahun, kegiatannya itu aja kan, sehingga rasa bosannya itu tentu ada ya, muncul ketika kita melakukan suatu kegiatan. Wah kok itu aja setiap tahunnya. Kita lihat kegiatan yang lain, tetangga sebelah, wah kelihatannya lebih menarik nih. Nah kita ikut di sebelah, mungkin dari anak-anak muda pengen mencoba hal-hal yang baru ya, penasaran dengan hal baru. Mungkin kita merubah sedikit cara ibadah kita seperti itu ya, untuk diubah menarik, mungkin strateginya diubah mungkin, yang biasa monoton kita berubah dengan ada sedikit ininya ya. Mungkin dari musiknya, terus gaya-gaya ibadah, mungkin dari yang awal kita ubah di akhir kita ke awal seperti itu. Ada cara-cara, terus kemudian kalau tidak membosankan kita beri hadiah gitu. Oke, kita undang buat awareness ya. Nah itu pernah saya buat seperti itu, dikatakan 80% lah itu meningkat karena
karena ketertarikan mereka, wah saya pengen dapat ini gitu kan. Nah mungkin ada pemicunya, harus ada pemicu biar kita semakin semangat lagi seperti itu. Gimana kalian? Ya, mungkin saya sambung dari menarik ya, maksudnya Iya. anak muda itu suka hal yang baru itu pasti itu. Mereka maunya ada yang sesuatu yang inovasi terbaru gitu. Iya. Jangan monoton terus gitu. Iya, Gitu. betul. Jadi satu contoh ya, kalau kita bilang anak muda nih, yuk kita ke pantai gitu ya, ke pantai ya. Terus kita tanya ke mereka nih, mau ke pantai mana? Pasti ada yang jawab begini, kita ke pantai A, gitu kan? Kenapa ke pantai A? Aku belum pernah ke situ, nah gitu kan? Dan saya sudah pernah ke situ, pantai B aja. Pantai B saya sudah pernah ke situ. Artinya bahwa mereka mau pergi ke sesuatu yang baru buat mereka. Nah itu sebab tadi yang benar sekali yang kan Oli katakan bahwa inovasi hal yang baru seperti demikian. Nah kita sebagai katakanlah pemimpin pemuda ya di jemaat itu harus berinovasi, benar-benar harus berinovasi, membuat satu kegiatan-kegiatan yang baru sesuai dengan umurnya mereka, sesuai dengan zamannya mereka ya. Zaman yang sekarang dia semuanya pada elektronik, semuanya pada teknologi. Iya. Kita harus bisa manfaatkan itu buat mereka anak-anak muda itu. Oke. Nah, satu hal yang kita kesalahan kita adalah kalau kita punya kegiatan itu kurang menarik dan kegiatan di luar itu lebih menarik dan mereka akan memilih kegiatan di luar. Nah itu adalah kesalahan kita sebagai pemimpin. Kita harus bisa buat kegiatan di mana kegiatan itu sangat menarik dan mereka akan memilih kegiatan kita ketimbang kegiatan yang ada di luar. Oke. Gitu. Gimana tanggapannya dari Kak Marta dan Kak Alan ya soal tentang anak muda ini harusnya dimentori tapi bukan dikhotbahi gitu. Nah iya. Kebanyakan kan itu kan Iya. kalau di gereja itu kan kamu masih muda gitu kan. Kebanyakan khotbah terus kayak kebanyakan diberi ini terus gitu kan. Sehingga mereka ciut terlebih dahulu ya kan. Padahal mereka itu butuh bimbingan gitu. Iya Gimana? betul sekali. Siapa? Oke. Ya, jadi benar sekali Bang Noli. Itu sangat statement yang sangat benar menurut saya ya. Karena gini, saya teringat ya waktu beberapa minggu kemarin saya berada di satu jemaat. Kemudian ada satu diskusi juga nih. Kemudian ada orang tua bertanya begini. Waktu itu saya yang pimpin kegiatan itu juga. Dan pertanyaan gini, kalian kenapa kalau misalnya nih tadi dikatakan bahwa kita harus kasih tanggung jawab kepada anak muda. Nah pertanyaan orang tuanya gini, kalau kita kasih ke anak muda tapi kadang-kadang anak muda itu tidak menerima tanggung jawab itu, ya kan? Kita sudah kasih tanggung jawab ini melibatkan mereka sendirian tidak mau. Nah kemudian dari anak muda saya panggil anak muda, coba anak muda kasih tanggapanmu, kenapa sampai tidak menerima gitu kan? Terus dia katakan gini, ya bukan tidak terima kalian, kita mau terima cuma kita takut salah. Waktu kita salah nanti kita seperti tadi yang Kanoli bilang dihotbain, dimarahi dan ciut. Nah gitu. Nah akhirnya ada keterbukaan antara orang tua dan anak muda ini bahwa pada saat anak muda itu membuat kesalahan, diberikan tanggung jawab kesalahan, orang tua itu harus membimbing mereka atau menegur mereka dengan kasih atau menunjukkan jalan yang benar dan tidak membuat mereka ciut gitu. Jadi benar sekali bahwa harus di-mentoring. Jadi waktu kita salah, semua orang biasalah, tidak ada yang sempurna, pasti pernah juga melakukan kesalahan. Yang paling penting adalah mentoring mereka, bukan menjudge mereka, menjatuhkan mereka sehingga mereka tidak akan lagi merasa untuk mau melibatkan diri karena takut salah itu. Harus di-mentoring. Oke, baik. Menurut saya seperti ini ya, zamannya sudah berubah. Mungkin yang statement tadi itu cocok untuk para kakek nenek kita ya. Itu dengan ajaran zamannya mereka itu mungkin cocok ya, karena zamannya mereka zaman yang keras gitu kan. Nah beda dengan zaman kita yang sudah ada teknologi, zamannya anak muda kita ya
kita harus dibimbing menjadi kawan, bukan menjadi teman, bukan menjadi lawan kita kan. Nah, anak muda itu senang didampingi, anak muda itu senang untuk dikatakan mau didengarkan seperti itu. Nah, pendiri-pendiri gereja kita dulu kan anak-anak muda. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka dipercayai kan, didengarkan. Anak muda itu didengarkan kan, bukan tidak didengarkan seperti itu. Ada satu ayat Alkitab, saya lupa terdapat di mana, yang dikatakan seperti ini. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Seperti itu. Tapi selanjutnya saya lupa. Dan ada ayat di Perjanjian Lama yang mengatakan seperti ini. Tuntunlah anak muda itu ke jalan yang benar, supaya pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya itu. Nah, jadi dikatakan kita sebagai orang tua itu harus mendampingi, mengajarkan, dikatakan seperti ini, didiklah orang muda itu menurut jalan yang patut baginya, supaya pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, jadi kita dipercayakan, atau sebagai orang tua dipercayakan untuk mendidik dalam arti bukan mendidik dengan pakai rotan ya, mendidik dengan penuh kehati-hatian, karena kita sudah beda zaman. Harus menjadi bersahabat dulu dengan anak-anak muda ini. Nah, ditambah orang muda itu harus mau ya meletakkan tongkat estafet mereka, dipercayakan seperti itu, supaya anak muda juga merasa bahwa mereka dihargai di gereja, sehingga mereka mau turut bergabung juga seperti itu. Nah, ini ada tanggapan dari temannya saya nih tentang bagaimana dia itu kurang respect terhadap kegiatan gereja dan melibatkan dirinya untuk kegiatan majelis ya. Itu katanya itu karena terlalu banyak yang membicarakan tentang generasi anak muda, di mana anak muda itu selalu salah di pandangan mereka. Akan tetapi gereja itu atau para pioner yang mendirikan gereja mereka ini itu tidak melakukan atau tidak membantu apa-apa. Itu seperti apa? Ya, jadi itu pertanyaan yang benar juga ya. Jadi katakan gini, contohnya dalam hal makan ya, makan potluck gini ya. Kadang-kadang terjadi demikian gini. Ya, waktu makan potluck orang tua-tua duluan makan, anak-anak muda dari belakang gitu kan. Kemudian ada suara dari anak muda bilang begini, ya nanti kalau waktu kerja bakti anak-anak muda di depan, orang tua di belakang gitu kan. Waktu makan orang tua di depan, anak muda di belakang. Ya, jadi banyak sekali yang memang karena kita orang tua itu merasa bahwa anak-anak muda itu adalah memang masih muda, tidak berpengalaman, dan kurang dipercaya, itu kurang respect juga kepada mereka. Jadi mereka merasa bahwa mereka sudah memang benar, mereka berpengalaman, banyak tahu, dan akibatnya itu membuat anak-anak muda itu kadang-kala itu sedikit didiskriminasikan, atau itu cuma sedikit saja ya, mengarah ke situ, bahwa sehingga memberikan tanggung jawab itu mereka masih enggan memberikan kepada anak muda, karena mereka takut bahwa ini nanti mereka akan bikin kesalahan nih. Mereka karena belum pengalaman, mereka pasti akan tidak sempurna nih. Pasti kegiatan ini akan tidak bagus gitu. Ya. Cuma kesalahan pada hal dalam kejadian ini adalah bahwa harusnya mereka ingat bahwa mereka dulu tuh juga pernah muda dan pernah juga tidak berpengalaman. Nah, jadi harus kasih kesempatan buat mereka. Katakanlah mereka akan bikin salah, tetapi orang tua mendampingi dan memperbaikinya itu, ataupun memang salah ya, itulah pengalaman pertamanya buat dia untuk melangkah ke pengalaman berikutnya lagi gitu. Nah, dan juga orang tua itu harus memberikan tanggung jawab itu ya, ukur juga kepada mereka gitu ya. Jangan langsung memberikan sesuai kemampuannya dia. Gitu, mempercayakan kemampuan ya yang kecil-kecil dulu gitu dah. Setelah kelihatan bahwa dia itu melakukan dengan baik, dibimbing dengan baik, berikutnya kasih tanggung jawab yang lebih besar lagi gitu.
dan seterusnya untuk membimbing dia, katakan tadi mentoring dia seperti demikian. Kalau menurut saya sih penuh kecurigaan ya terhadap orang muda, orang tua terhadap orang muda. Takut, waduh ini nanti ajaran dari mana nih? Waduh ini apa ini ajaran ini benar atau enggak ya? Jadi semua tidak ada kepercayaan seperti itu. Nah, kita kurangnya kepercayaan iya seperti itu sih. Saya tambahkan sedikit aja. Berarti boleh disimpulkan bahwa gereja ini kebanyakan ya. Kita nggak ngomongin salah satu gereja aja, tapi kebanyakan di sini ya. Gereja itu sudah gagal untuk beradaptasi dengan zaman sekarang ya. Dan generasi muda yang ada di dalam gereja tersebut. Ya, benar sekali. That's right. Makanya kita harus perlu sebagai anak-anak muda nih, ketika kita sudah sadar, wah, apa yang harus kita buat nih supaya jangan gini-gini terus dong, seperti itu. Nanti kita punya anak, punya cucu, masa mewariskan seperti ini? Nah, kita harus ubah dong. Nggak mungkin kita merubah satu dunia tapi kita tidak merubah keluarga kita kan. Harus diawali dari keluarga kita. Nah, keluarga kita apa? Ya dari teman-teman kita dulu lah ya, seperti itu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita udah merubah semuanya, kita udah berinovasi tapi wadahnya kita ini kurang, untuk fasilitasinya ini kurang, gimana? Nah, kita berdoa dulu. Kan dikatakan di Alkitab bahwa Tuhan kita Tuhan Allah yang besar, Allah yang hebat. Pekerjaan Tuhan itu kita yakini, percaya tidak akan berkekurangan ketika kita sungguh-sungguh bersatu dalam doa, seperti jemaat mula-mula yang dikatakan punyaku adalah punyamu, yang mana berarti segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan milik bersama juga ya. Kita harus rela seperti itu. Jadi pertanyaan tadi ya, kadang-kadang terjadi demikian kan Oli ya, kita sudah membuat satu kegiatan yang sangat menarik ya, dan ada pertanyaan gitu juga, dan ternyata kita anak-anak muda itu tidak tertarik gitu. Satu hal mungkin yang saya alami adalah Tuhan itu memberikan kita ujian dulu, tes dulu nih. Kita sebagai pemimpin ya, kita buat kegiatan menarik, inovatif, tapi anak-anak muda itu tidak datang juga gitu. Ya mungkin saja yang tadi saya katakan bahwa adanya ya Tuhan menguji dulu. Mau nggak dalam keadaan begini, masih maju nggak tidak ini sebagai seorang pemimpin ya? Masih mau berkomitmen nggak gitu? Pada saat meeting dibuat hanya 3 orang dari 20 panitia, hanya 3 orang saja, mau nggak? Masih lanjut lagi nggak gitu? Nah Tuhan melihat kita punya komitmen. Dan satu hal yang saya sadari bahwa waktu kita mau satu kegiatan itu jalan dengan komitmen, nanti Tuhan yang menyadarkan mereka, Tuhan yang menarik mereka, yuk ikutlah kegiatan ini gitu-gitu. Jadi bukan kita sebenarnya sih, kita buat, tapi Tuhanlah yang akan menarik mereka gitu. Dikatakan di Alkitab seperti ini, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terjadi, seperti itu. Tapi ada juga Alkitab yang mengatakan kayak gini, ayat Alkitab ya, mintalah maka akan semua itu akan diberikan. Ya. Kita cobakan dulu. Kan mintanya dalam nama Tuhan Yesus kan. Seperti itu, betul sekali. Satu lagi tambahan nih ya Kak ya. Untuk gereja itu kalau bisa itu nggak terlalu overprotective terhadap anak muda ya. Kalau gitu, kalau apa-apa diprotek, apa-apa diprotek gitu. Jangan gini, jangan gitu, jangan gini, jangan gitu, sehingga timbul kebosanan terhadap orang muda, sehingga mereka merasa kemampuan saya cuma stuck di sini aja. Saya tidak bisa berkembang di gereja ini. Saya pernah alami seperti itu ya, rasa kayak wah ini seperti gini-gini aja ya, kayak nggak ada berkembang sama sekali. Saya mau coba ke gereja yang satu seperti itu. Ketika saya masuk, wah saya disambut hangat, dia beri tanggung jawab yang baru seperti itu. Itu sih kalau saya sebagai orang muda merasa sesuatu yang belum puas itu selalu ada seperti itu. Makanya kita mencoba hal yang baru. Tapi saya yakini bahwa
kita harus mengikuti kata hati kita, Roh Kudus yang bekerja. Di mana kamu harus melayani, dia ya harus kamu bertahan di situ, seperti itu sih. Oke, jadi kita meminta bantuan dari Tuhan untuk memilih komunitas yang benar. Iya, Ya. seperti itu. Ya, Itu benar. seperti Jadi- itu ya. Iya, 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 iya. Saya lihat tadi kalah nih. Iya. Mau ada yang ingin disampaikan tapi iya. Oke, silakan ke Alan. Karena menarik sekali ya. Pertanyaannya sangat bagus sekali itu. Anak muda tuh sering diprotek gimana gitu ya. Nah, maksudnya ya ada benarnya juga ya. Misalnya sebagai orang tua memprotek anak mudanya, kemudian kadang-kadang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya ada beberapa hal yang bisa misalnya benarnya, tapi ada beberapa hal juga yang agak sedikit keliru. Contoh ya. Dulu waktu saya masih satu contoh kecil saja, waktu saya masih kecil, katakanlah SD itu, saya sering main keyboard gitu, belum tahu main nih, masih coba main-main seperti biasa. Nah, ada satu tua jemaat sering memarahi saya. Memarahi saya, jangan main-main itu, nanti rusak gitu kan. Nanti rusak. Oke, akhirnya saya tidak main. Saya cari waktu lain kan. Pagi-pagi saya datang ke gereja, baru saya main. Nah, tapi akhirnya itu saya bisa main. Nah gini, ada adik saya main pianonya agak kurang begitu bagus. Ternyata dia juga dimarahi sama gitu. Dia orang yang sama juga. Dan waktu dimarahi itu dia langsung undur gitu. Artinya bahwa karena kita begitu sangat proteknya itu, kita tidak memberikan anak muda itu ruang untuk berkembang gitu. Contoh kayak saya itu untung waktu itu saya tidak, ya mungkin sedikit nyalinya beda ya. Berbeda nyali gitu. Ya, beda nyali, beda orang ya. Beda orang, beda nyali. Iya, harus punya nyali besar ya. Jadi saya terus gitu, akhirnya beberapa kebaktian itu saya main walaupun kadang-kadang salah lah, dimarahi juga, ya hajar saja. Dan sekarang itu ya puji Tuhan bisa melayani lewat talenta itu. Nah, jadi protek itu benar, tapi harus lihat juga gini. Jangan sampai kita melihat bahwa anak muda ini, kita tidak menyadari bahwa anak muda ini sudah dewasa gitu. Anak muda ini sudah punya pemikiran yang luas gitu, sehingga kita membuat mereka seakan-akan mereka tuh anak kecil gitu. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa mereka sudah dewasa dalam iman, dalam peribadatan, dalam kerohanian juga, seperti demikian sih. Ada satu lagi yang contohnya seperti di gereja. Waktu saya juga masih kecil, saya tuh nakal sekali ya, lari ke sana, lari kemari, naik di atas mimbar, terus pegang-pegang mic seperti itu ya. Jadi pengen saya tuh masih kecil bahwa biar suaranya lantang gitu kan. Kita bersuara bagaimana cara kita pembawa acara. Jadi saya itu senang sekali ya seperti itu. Dimarahin lah seperti itu. Wah, kamu nakal sekali, anaknya ini nakal sekali gitu kan, lari ke sana lari kemari. Tapi seharusnya sebenarnya ada benarnya juga, ada salahnya juga. Kalau nggak seperti itu, kita nanti nggak bisa tahu bicara gitu kan. Bagaimana kita dilatih untuk di gereja itu tidak diberikan kesempatan dari kecil untuk memegang mic seperti itu. Nah, saya berpikir sih mungkin ketika kita punya anak ya kita harus melatih mereka bagaimana cara memimpin di gereja dengan baik. Jadi enggak langsung dimarahi seperti itu. Mungkin bisa dimarahi tapi mungkin diajarkan diarahkan dengan baik. Harusnya seperti ini loh gitu, tapi jangan sering-sering ya seperti itu. Mungkin komunikasi itu harus diperbaiki seperti itu. Jadi kalau saya ingat tambah sedikit ya. Jadi waktu pengalaman terjadi ke saya ya, maksudnya anak-anak kecil suka main keyboard tuh. Saya tadinya waktu saya masih kecil tuh, mereka datang langsung main-main, tatak bunyinya keras-keras. Saya cuma pergi kasih kecilin volumenya, kemudian saya tunjukkan sedikit hal yang supaya mereka mainnya agak kedengaran enak dikit. Nah, jadi mereka main-main gitu. Jadi saya tidak melarang mereka, saya kecilkan sedikit keyboardnya supaya jangan terlalu keras, atau saya matikan soundnya. Jadi cuma sound dari keyboardnya saja yang keluar untuk mereka, dan tunjukkan sedikit ya teknik yang benar buat mereka supaya mereka bisa main. Jadi saya tidak mau membatasi itu, kan teringat pengalaman saya itu. Mungkin dari teman-teman semua yang sudah melihat podcast kita atau yang sedang menonton podcast kita ini, kita
kita bisa buka di line komentar ya di bawah Iya. channel Iya. YouTube kita ya, gitu ya. ICG Nanti kita Media. Iya. Apa namanya? ICG Media. ICG Media. Oke, kalian bisa mengutarakan pertanyaan kalian di situ untuk para anak muda atau siapapun juga itu. Nah, kita akan tutup ya. Oke. Karena kemudian ini udah Menarik, berapa ya. menit? Bisa bisa seharian ini. Iya, nggak kerasa ya kita ngobrol-ngobrol seperti ini. Oke, satu kutipan ayat ya. Oke. Oke. Yang untuk menguatkan kita anak-anak muda khususnya ya untuk terus berpartisipasi dan ikut ambil peran dalam gereja itu dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 ayat dan 2 itu untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ya, seperti Ya, segala satu ada waktunya. iya. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Waktunya kita untuk berkembang dan ikut mengambil peran dalam gereja. Yes, benar sekali. Oke, akhir kata kita bertiga ya para narasumber pada sore hari ini, waduh, sangat-sangat berpengalaman di bidangnya. Berterima kasih, puji Tuhan untuk kalian semua juga yang sudah menonton podcast kita pada sore hari ini. Kita doakan semoga kita semua dalam pandemik ini mengalami perubahan dalam pekerjaan Tuhan dan kita tetap aktif dalam pekerjaan Tuhan, kemudian kita sehat selalu. Oke. Sampai pandemi ini selesai. Oke, tetap semangat untuk kita semua. Iya, tetap semangat. Oke. Shalom, selamat sore. Selamat sore, bye bye.